Oke, selanjutnya adalah ikatan kovalen. Apa itu ikatan kovalen? Jadi, untuk mencapai kestabilan, atom-atom non-logam melakukan ikatan dengan cara sharing elektron. Apa maksudnya sharing elektron? Di begini, setiap atom menyumbangkan elektron valensi di kulit luarnya untuk digunakan bersama-sama. Mereka akan membentuk senyawa kovalen. Nah, bagian terkecilnya adalah molekul. Tadi bagian terkecil dari ikatan ion adalah ion, sedangkan bagian terkecil dari ikatan kovalen adalah molekul. Bagaimana contohnya? Misalkan kakak punya 17 Cl. Nanti mereka akan membentuk senyawa Cl2. Oke, tadi konfigurasikan dulu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Sehingga seperti yang adik-adik ketahui, oke, ini elektron di kulit luarnya ada 7 buah elektron. 7 buah elektron di golongan 7A. Bagaimana cara dia melakukan ikatan kimia supaya genap menjadi 8, supaya jadi stabil? Dia memerlukan atau memerlukan 1 buah elektron supaya jadi 8. Nah, terus kalau Cl dengan Cl berikatannya bagaimana? Cl ini kan butuh 1 elektron. Cl yang satu lagi juga butuh 1 elektron. Nah, mereka akan menyumbangkan 1 buah elektron masing-masing supaya bisa dipakai bersama-sama. Ikatan yang seperti itu disebut dengan ikatan kovalen. Jadi kakak gambarkan struktur Lewisnya ya. Jadi Cl itu punya 7 buah elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, Cl yang satu lagi akan berikan warna yang berbeda biar Cl yang satu lagi juga punya 7 buah elektron. 3, 4, 5, 6, 7. Nih, mereka punya 7 buah elektron sama. Sehingga kalau adik-adik perhatikan, di sini atom klor yang ini punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 buah elektron. Sama seperti konfigurasi elektron dari gas mulia, sehingga dia stabil ya. Satu lagi, Cl yang ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia punya 8 buah elektron. Sehingga Cl yang satu lagi juga stabil. Jadi ikatannya bagaimana? Biasanya ikatannya dituliskannya seperti ini, Cl strip Cl. Nah, tanda strip ini menunjukkan bahwa mereka berikatan kimia secara ikatannya secara kovalen. Di Cl yang ini menyumbangkan 1, Cl yang ini juga menyumbangkan 1. 1 elektron dari Cl yang satu dengan 1 elektron dari Cl yang lainnya digunakan bersama-sama agar mereka sama-sama stabil. Nah, itu ikatan kovalen. Jadi pasangan elektronnya dipakai bersama-sama atau lebih kita kenal dengan nama sharing elektron. Oke, ikatan selanjutnya kita kenal dengan nama ikatan logam. Seperti yang adik-adik ketahui, namanya saja sudah ikatan logam, berarti ikatannya antar atom logam. Kita coba bahas apa itu ikatan logam. Di ikatan logam terbentuk antara kation-kation logam dan elektron valensinya. Oke, bagaimana cara mereka berikatan? Jadi, kristal logam itu tersusun atas kation-kation logam yang terpatri di tempat tidak bergerak, dikelilingi oleh lautan elektron valensi yang bergerak bebas dalam kisi kristalnya. Ya, membentuk kisi kristal logam. Nah, bagian terkecil dari ikatan logam adalah atom. Tadi bagian terkecil dari ikatan ion adalah ion, bagian terkecil dari ikatan kovalen adalah molekul, sedangkan bagian terkecil dari ikatan logam adalah atom. Seperti apa, Mbak? Maksudnya ini, Kak? Nah, oke. Misalkan logam apa ya? Kakak punya natrium ya. Natrium itu tadi nomor atomnya 11. Jadi kalau dikonfigurasikan 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Oke. Elektron valensinya adalah 1 buah elektron. Bagaimana supaya dia stabil? Supaya dia stabil, dia akan menyumbangkan atau melepas 1 buah elektron sehingga akan membentuk ion Na+. Nah, nanti antar kation-kation logam dengan elektron valensinya dia akan membentuk ikatan namanya ikatan logam. Jadi adik-adik kalau pernah melihat logam Na atau logam apapun lah ya, itu kan tersusun dari pasti banyak miliaran atom di dalamnya. Bagaimana cara mereka berikatan? Jadi begini nanti, si Na-nya itu bermuatan positif, dia terpatri
diam. Oke, ini muatan positifnya. Jadi dia terpatri, diam di tempat. Nah, misalkan logamnya segini aja ya. Oke. Tidak bergerak, dikelilingi oleh lautan elektron valensi yang bergerak bebas dalam kisi kristalnya. Jadi, mereka dikelilingi oleh elektron valensi. Nah, di sini elektronnya tadi elektron yang dilepas. Elektron ini yang bergerak bebas membentuk lautan atau awan elektron. Jadi, elektronnya bisa bergerak bebas dalam kisi kristalnya. Nah, ini yang menyebabkan atau ikatan logam ini dapat mengantarkan arus listrik. Jadi kalau ada arus listrik sebelah sini, dia akan dihantarkan ke sebelah sini. Caranya bagaimana? Siapa yang bisa bergerak bebas kan elektronnya ya. Nanti arusnya itu dibawa oleh elektronnya bergerak bebas. Gerakan elektronnya ini acak. Nah, nyampe nanti di sini. Kemudian ikatan logam juga dapat ditempa. Maksudnya dipipihkan dengan cara bagaimana? Jadi kalau mereka ditempa, elektron-elektron yang membuat awan elektron ini tidak menyebabkan kisi kristal logamnya hancur, tetapi akan semakin pipih. Jadi mereka berfungsi sebagai bantalan. Oke, nanti banyak sifat-sifat logam yang bisa adik-adik ketahui. Kemudian dia juga bersifat mengkilap ya. Oke. Nah, bagaimana perbandingan antara ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam? Apa perbedaannya? Kita lihat. Perbedaan sifat fisik dan sifat kimia dari ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Jadi untuk ikatan ion, titik didih dan titik lelehnya tinggi, yang pasti lebih tinggi ikatan logam. Kalau ikatan kovalen, titik didih atau titik lelehnya lebih rendah. Kemudian untuk ikatan ion, dia dapat menghantarkan listrik dalam fase lelehan dan larutannya saja. Nah, dia dapat menghantarkan listrik pada fase lelehan dan fase larutan. Sedangkan kalau ikatan logam itu konduktor listrik dan panas, jadi bisa mengantarkan listrik pada fase padat. Sedangkan ikatan kovalen dalam keadaan padat maupun cair dia tidak dapat mengantarkan listrik. Baru senyawa kovalen polar dapat menghantar larut dalam pelarut polar, sedangkan kovalen polar. Oke, dalam ikatan kovalen itu nanti adik-adik kenal dengan ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen non-polar. Nah, ikatan kovalen polar dia dapat mengantarkan listrik dalam fase larutan. Jadi dia dapat mengantarkan listrik dalam fase larutan, sedangkan kalau non-polar tidak. Ikatan ion itu larut dalam pelarut polar, sedangkan ikatan kovalen ini tergantung ya, kalau polar dia larut dalam pelarut polar, tapi kalau non-polar larutnya dalam pelarut non-polar. Oke, sedangkan ikatan logam tadi lentur dan tidak kaku, artinya tadi dapat ditempa karena ada elektron yang digunakan sebagai bantalan tadi ya. Oke, ini perbedaan sifat fisik dan sifat kimia dari ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Mungkin begitu mengenai ikatan kimia. Kita lanjut ke bahasan selanjutnya.